Hari ini kita akan ketemu dengan Ketua DPRD, mana ditunggu itu Ketua Dewan yang namanya Bapak HM BN Holik Kodratullah dan Bapak Dewan Danto. Ini ngomong-ngomong ini Romano udah banyak tuh pasukan. Tapi ingat, iya maka ingat nih kalau kita nggak datengin, kita nggak kenal, maka nggak sayang. Dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kita supaya kenal, supaya disayang, kita dekati langsung oleh Ketua Dewan kita dan anggota DPRD kita. Siap, kita sambut langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerucuk kuburan Belanda. Siap. Siap. Kuburan Muslim kalau bisa kita ajiin. Iya. Lu boleh masuk, minta izin. Ke? Ada langit, ada bumi. Ada bulan, ada matahari. Kalau bukan undangan ketua dewan, enggak mungkin saya kemari. Nih bang, Ya. makan sekuteng di pasar Jumat. Kita mampir dulu di Keramat Jati. Saya datang dengan rombongan dengan segala hormat. Tolong diterima dengan senang hati. Banyak-banyak pasar sepatu bata saya kreditin. Jangankan pada palang pintu, palang kereta saya gigitin. Waduh. Masuk, masuk. Kita sedang membuat konten, yakni dari channel YouTube yang bernama Jawara Channel, yang mana di dalamnya akan memperkenalkan daripada kearifan lokal yang ada di wilayah Betawi. Dalam hal ini kita akan mengangkat dulu bagaimana jawara-jawara yang ada di Kabupaten Bekasi ini tentunya nanti akan banyak motivasi yang Pak Dewan berikan kepada generasi kita dari nol sampai dengan Pak Dewan duduk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Tentunya banyak sekali kiat-kiat yang pengalaman-pengalaman yang Pak Dewan temukan. Bukan saja semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi banyak sekali onak dan duri di dalam meniti suatu karir. Untuk itu, di Kabupaten Bekasi ini di samping kota religi juga dikenal dengan kota jawara, dan juga di Kabupaten Bekasi ini sudah urban. Artinya banyak sekali penduduk-penduduk yang pendatang di tempat kita ini, yang mana tentunya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bekasi semaksimal mungkin kita jaga. Kami dari anak-anak muda dari Jawara Channel ingin bincang-bincang sejenak dengan Pak Dewan. Dalam hal ini pertama, sebelum kita mengkerucut jauh-jauh ya tentunya ada motivasi lah buat anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Supaya apa? Supaya mereka melihat Haji BN Holik Kodratullah bukan seperti ini dulunya gitu. Tentunya ada pengalaman-pengalaman yang pahit sebelum Bapak menjadi Ketua DPRD. Bisa diceritakan sejenak untuk konsumsi publik dari Jawara Channel, khususnya dan umumnya untuk memotivasi daripada generasi-generasi muda. Silakan Pak Haji. Dari awal ya. Iya, dari awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HM BN Holik Kodratullah. Alhamdulillah pada saat ini sebagai Ketua DPRD, saya kedatangan tamu nih dari Jawara Channel, yang alhamdulillah pada saat ini saya diwawancarai. Tentunya ada sedikit yang menjadi pertanyaan tadi, insya Allah saya jawab. Bahwasanya langsung saja, pertama saya lahir tanggal 16 Juli tahun 77. Ya, saya tidak sekolah TK karena memang orang tua bukan termasuk yang berada, dan lingkungannya pun bukan lingkungan yang mapan. Termasuk saya juga, kalau mungkin saya harus mengatakan yang sejujurnya, saya tidak lahir di gedung atau dalam satu rumah. Menurut cerita, ya saya lahir di kandang roda pada saat itu orang tua saya sedang dalam keadaan apa ya. Ini kandang roda ini apa kampung apa Pak Dewan? Kampung Kandang Roda. Oh, nama dekat kampung. Kecamatan Cikarang Selatan. Iya, nama kampung. Dulu di belakang Pemirsa, itu, nama kampung, ya. dulu di belakang itu memang ada banyak Lio di sana, penghasil batu bata. Bahkan kalau harus jujur ya memprihatinkan, ya kan, dalam situasi ekonomi morat marit, ya saya tidak lahir di dalam suatu gedung yang mewah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setelah masuk SD ya itu tahun 84
lahir tahun 77, SD 84, kemudian lulus SD 90 berarti masuk SMP di SMP 1 Cikarang Selatan. Kemudian lulus SMP 93 ya, 93 saya berarti masuk SMA Cikarang Utara. Ya. Nah, sampai 96 lulus saya masuk Universitas Borobudur. Nah, artinya kuliah pun bukan universitas yang negeri atau yang yang bonafit gitu atau favorit ya. Tapi alhamdulillah saya bangga bisa kuliah di Universitas Borobudur yang pada akhirnya setelah saya memang pada saat lulus SMA itu sudah banyak berorganisasi ya. Pada saat itu saya sempat mendirikan IRIJ, Ikatan Remaja Islam Jijingga ya, berbentuk pengajian-pengajian. Dari awal itulah saya memang tidak termasuk pandai dalam sekolah ya, artinya masa-masa remaja itu segala macam saya ikuti. Ya, kadang-kadang ya gaya-gaya bareng-bareng berorganisasi itulah yang paling dominan. Seperti sebelumnya Pramuka, ya kan, saya sempat aktif, kemudian mendirikan organisasi dan akhirnya saya aktif dengan IKAPUN waktu itu, Ikatan Putra Daerah. Saya sempat jadi sekjen 1 tahun. Kemudian sebagai ketua Karang Taruna Cikarang Selatan, sebagai ketua Barindo Kabupaten Bekasi, sebagai banyak sekali organisasi. Dengar-dengar pernah jadi kepala desa atau ketua dewan waktu itu? Lulus kuliah tahun 2000 itu berbarengan dengan banyak organisasi yang saya ikuti. Ya, akhirnya lulus kuliah tahun 2000 saya sempat 97 itu kan, 98 Orde Baru terguling itu ya. Walaupun tidak masuk secara resmi di dalam suatu himpunan mahasiswa, tapi kita suka senang ikut demo segala macam. Ya, kalau gaya-gaya mahasiswa sekarang demo ya kita senyum dulu gaya kita juga ya kan. Nah, saya lulus kuliah tahun 2000, kemudian saat itu ada pertama zaman Pak Presiden Gus Dur itu ada Badan Permusyawaratan Desa, ya, BPD. Saya di Desa Serang, masih lajang, saya ikut, akhirnya saya terpilih sebagai Ketua BPD. Pada saat itu ada suatu acara di Desa Serang, pemilihan kepala desa. Ya, nah, sempat heboh karena memang yang jawara besar waktu itu mengalami kekalahan yang pada akhirnya membuat saya menjadi matang oleh tekanan-tekanan yang begitu kuat. Nah, akhirnya saya memang dalam situasi masih pacaran waktu itu, di tengah-tengah gempuran serangan secara politis sebagai ketua BPD, saya menikah waktu itu. Ya. Dan menikah kemudian di desa seberang desa, tidak jauh. Saya kemudian waktu itu jadi ketua BPD, kemudian saya menikah. Pada saat saya pengantin baru di situ desa seberang yang daerah mertua itu ada pilkades. Nah, kemarin saya ribut dikejar-kejar gara-gara di Desa Serang, pemilihan kepala desa. Ya udah, sekarang Desa Ciantra nyalon kades aja sekalian. Nah, ya, saya terpilih nyalon kepala desa yang waktu itu oleh Pak Wikanda didaulat sebagai kepala desa termuda waktu itu. Nah, selesai dari BPD, kemudian saya jadi kepala desa 1 periode dan kemudian saya ikut mencalonkan anggota DPRD. Oh, sempat juga dari Partai Karya Perjuangan. Itu partai bukan partai yang terkenal. Dan saya bangga, kenapa? Karena sepulau Jawa dewannya cuma ada 3. Sepulau Jawa loh ya. 1 di Cirebon, waktu itu Bang Haji Udin. 2 saya dengan Bang Hendrik, ya, Partai Karya Perjuangan. Sepulau Jawa ya, berapa provinsi itu? 5 apa 6 ya kan? Cuma di 3. Nah, alhamdulillah selepas dari situ ya kita selesai mencalonkan Dewan DPR di Partai Gerindra 2014. Nah, dulu ya kepala desa itu kan lulus kuliah tahun 2000, kemudian 2001 jadi BPD, 1 tahun mengundurkan diri, saya terpilih kepala desa 2002 sampai 2007. Nah, 2007 bulan November, kemudian 1 tahun berikutnya 2009 saya mencalonkan anggota DPRD, terpilih sampai 2014. 2014 saya nyalon DPR RI karena ketinggian Bang. Kebanyakan ya, kuat tuh Bang. Ilmunya belum nyampe rupanya ya. Nah, 2014 nyalon DPR RI, akhirnya kita tumbang tuh jatuh. Gitu Pak Dewan ya, Pak Jidanto. Nah, makanya pengalaman Bang, segala sesuatu jangan terlalu tinggi, ya kan? Nah, jatuh saya tuh Bang, 2014 kalah, nyalon DPR RI. Nah, ngapain tuh? Ya alhamdulillah ada hikmahnya, banting setir, main properti kecil-kecilan lah. Saya kenal sama Big Boss Pak Haji Amin ya, saya belajar sama beliau, ngebebasin tanah, ilmunya sambil saya serap. Akhirnya saya alhamdulillah main properti dan 2014 setelah kalah itu ya, 2014 kalah. Nah, 2019 ada modal.
Lah, kita jangan diem aja nih, gimana ya? Jadi gatel nih kalau orang Iya. politik. Masa kita jadi penonton? Ah, udahlah, pengen jadi pemeran nih. Iya. Ya kan? Nyalonin lagi, Bang. Nah, alhamdulillah 2019 kita nyalonin, sadar kita Iya. DPR ini ketinggian. Ya kan, ilmunya nih belum nyampe nih, ilmu kanuragan nih, Bang. Heeh. Ya kan? Kita tingkat bawah, Bang. Alhamdulillah DPRD terpilih lagi, dan akhirnya setelah terpilih memang sebenarnya saya di internal Gerindra suara terbanyak gitu ya. Saya juga kebetulan Wakil Ketua Jawa Barat sebagai pengurus. Saya juga mungkin bisa dianggap dikatakan senior juga di Gerindra. Jadi pada akhirnya walaupun saya sebelumnya bukan saya, tapi saya akhirnya dipercaya sebagai Ketua DPRD ya 1 tahun 2019 ya, sampai tahun 2020 akhir itu bukan saya. Seterusnya saya melanjutkan sebagai Ketua DPRD. Kira-kira demikian, Bang. Setelah kita mendengar pemaparan dan juga penelitian karir, maka tentunya Pak Haji ini ya, saya panggil Pak Haji lah biar lebih akrab. Ini Bang Haji, tentunya setelah menjadi orang nomor 1 perwakilan rakyat Kabupaten Bekasi, kira-kira Bang Haji itu, saya tadi datang udah jam 2 loh. Jam 2 kita antri. Oke lah ya, kita juga paham. Nah, apa saja yang disampaikan oleh masyarakat, dan tentunya jawaban-jawaban yang diberikan kadang ada yang memuaskan ataupun tidak, yang memuaskan bagaimana, yang tidak bagaimana. Jadi gini, Bang, kalau terkait mengenai kesibukan yang memang tidak ada hentinya ini pertama ya, dalam hidup ini motonya ya seperti orang sudah umumnya ya kali ya. Di antaranya adalah ya kita jalani, ya kita nikmati, ya kita syukuri. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, artinya apa? Bahwa ya kita jalani semua. Memang ada suatu risiko bahwa kebersamaan dengan keluarga ya memang sedikit berkurang, ya kan? Kenapa? Ini suatu risiko. Nah, inilah yang perlu saya jabarkan kepada anak istri, bahwa inilah suatu risiko. Bahkan mohon maaf, sempat anak saya kemarin itu, sekarang kan zaman ini ya, online ya belajar. Daring. Sempat daring itu kan. Sempat mau di wisuda itu, saya sudah duduk bareng dengan istri. Iya. Ya, mohon maaf gitu. Iya. Waktu itu orang tua kita Pak Japuk dalam forum umat sudah nungguin di sini. Iya. Sementara wisuda anak saya di rumah ya sudah siap, masih setengah jam lagi. Iya. Ya akhirnya mohon maaf, saya sudah duduk bertiga dengan anak, saya mohon izin. Iya. Saya langsung pergi. Anak saya nangis, Bang. Iya. Itu di wisuda SMA. Subhanallah. Ya. Saya bilang ya mohon maaf. Pulangnya malam saya nangis juga, saya peluk, mohon maaf, itulah Papa. Iya. Ya risikonya harus begitu, karena orang tamu di gedung dewan sudah nunggu, apalagi forum umat. Iya, Ya, yang notabene ada para sepuh-sepuh semua, saya bilang. Hanya memaklumi itu. Jadi ada semacam suatu pembelajaran buat keluarga ya, bahwa seorang bapaknya ini atau seorang suaminya ini sudah disumpah janji dan jabatan. Iya. Itulah yang harus kita pahami. Akhirnya istri anak memahami itu. Lalu yang kedua, terkait dengan bagaimana cara menerima tamu, itu tadi. Iya. Penting kita selalu minta maaf juga. Bang, mohon maaf nunggu. Kayak abang tadi ya. Iya. Dari jam 2 baru terima jam 5 ya kan. Iya. Ya kita kayak dokter praktek kan. Ya artinya mana, kadang ada yang tamu ya, ada yang nunggu, ada yang tidak sabaran masuk. Ya artinya disinilah kita memang seni-seninya ya. Iya. Kita bisa memberikan suatu pemaparan dan masukan pengertian kepada para tamu. Bahwasanya setelah mereka datang pun kadang-kadang saya memberikan komunikasi ya. Iya. Mohon maaf tadi nunggu atau gimana. Saya pikir ya itu resiko, Bang. Iya. Jadi apapun resikonya, ini bagian dari sumpah janji jabatan kita. Kalau memang untuk mengabdi ya harus menjalani. Iya. Kira-kira begitu, Bang. Terus rata-rata mereka ini memberikan aspirasi apa tuh, Pak? Kebanyakan ya, lah. memang banyak, Bang. Banyak Terutama sekali ya. yang Yang terkait mendominan lah, yang sangat dominan. yang terkait dengan aspirasi itu kan macam-macam. Iya. Ya, mereka terkadang memberikan suatu gambaran bahwa perlu namanya ketua itu menjaga kesehatan, bla bla bla. Jangan juga ibadah, Iya. jangan terlupakan, bla 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 bla. Terkadang ada yang juga nyeleneh, kapan ibaratnya gajian nih, kami lagi mau ngebangun sarana ibadah gitu, contoh ya. Saya katakan bahwa saya sudah janji kepada publik, terutama Dapil 1 waktu itu, kalau saya terpilih, sebagian daripada gaji saya memang akan saya berikan untuk masyarakat. Alhamdulillah, Luar biasa. ya kan, ada yang anak yatim dalam 1 bulannya doa apa, ataupun kadang-kadang sarana ibadah, karena Dewan itu kan gaji sekitar 40 jutaan. Subhanallah. Setengahnya 20 juta saya setiap bulan itu pasti. Mohon maaf, bukannya ria, tapi ini sebagai wujud bukan karena saya ketua dewan. Karena janji saya ingin menjadi anggota dewan waktu itu ya ingin menunjukkan, memberikan pembaktian diri kepada masyarakat. Kenapa? Kalau secara pribadi mungkin dari sisi main properti kecil-kecilan untuk anak istri cukup. Iya. Ya, tapi saya ingin berpikir bagaimana mengabdi. Dengan apa? Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan finansial. Kira-kira begitu, Bang. Baik, Pak Dewan. Itu pun tidak salah. Bahkan ada di dalam Al-Quran, fa'amma bini'mati rabbika fahadis.
Apabila engkau mendapatkan nikmat yang besar, maka sampaikanlah, kabarkanlah rasa syukurmu agar mereka yang melihat, mereka akan juga bersyukur seperti kamu. Selanjutnya ini ada kita kenal. Kabupaten Bekasi adalah salah satu juga disebut dengan kota jawara. Karena banyak jawara-jawara yang bermunculan, maaf, yang jawara itu bukan berarti dia jago silat. Bukan saja dia ini jago main pukul. Akan tetapi bagaimana jawara yang ada di Kabupaten Bekasi ini tentunya punya yang namanya kearifan lokal. Nah, dalam hal ini dari Jawara Channel mengangkat daripada cikal bakal daripada kebudayaan dan juga tradisi yang ada di Kabupaten Bekasi, dari seni budayanya, juga dari kultus keagamaannya, juga dari pembangunan yang ada. Dalam hal ini kira-kira ini untuk disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi ya, bagaimana di masa pandemi dan PPKM ini, bagaimana masyarakat Kabupaten Bekasi bisa menikmati daripada wisata virtual. Yang mana wisata virtual ini kami sudah menjembatani melalui daripada Jawara Channel. Contoh kemarin kita 1 minggu yang lalu kita syuting di Keramat Batok. Mengangkat ternyata Keramat Batok itu yang dulunya dipuja-puja sebagai keramat, setelah kita datangi hanyalah sebagai situs yang mana di situ ada peninggalan orang-orang wali untuk mendoakan masyarakat sekitar. Termasuk juga situs Batu Jaya. Nah, kira-kira adakah daripada program Dewan Perwakilan Rakyat wabil khusus ini sebagai ketua dewan untuk menjaga kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bekasi melalui zaman sekarang kan virtual atau bisa dengan channel YouTube. Kira-kira ada nggak dari sedikit goresan pena Pak Dewan ini untuk melestarikan dan mengangkat daripada kebudayaan yang ada di Kabupaten Bekasi, baik pencak silatnya maupun dari kultur sejarahnya dan juga dari situs-situs yang ada. Silakan Pak Dewan. Gitu ya. Iya. Oke, Bang. Saya pikir begini, Bang. Kalau bicara kita tentang bagaimana kearifan lokal, kita sudah tahu. Kalau bicara tentang kebekasian, tentunya yang menjadi jawara-jawara itu mayoritas dari utara. Ya kan? Karena kalau kita melihat lebih jauh ke belakang, kalau kita membaca buku sejarah tentang Bekasi, ya, itu memang dulu konon katanya ada semacam tentara-tentara dari Mataram waktu ada POC di Belanda itu kan, ya di Jayakarta ibaratnya kan, nama dahulu itu yaitu yang menggempur secara terus-menerus, ya kan. Mungkin setelah penggempuran kepada POC itu, berada di daerah utara tuh. Semua tuh ya. Ya, tentara-tentara dari Mataram itu yang pada akhirnya bermukim konon katanya di sana terus-menerus. Makanya jiwa jawaranya orangnya gede-gede tinggi-tinggi ya kan, gagah-gagah, ya mungkin tidak lepas dari gen ya, dari pada sejarah. Nah, kalau kaitan kemudian tentang bagaimana kearifan lokal ini kita kembangkan. Ya pertama, kita saat ini sedang mengalami masa-masa PPKM ya, yang tentunya saya menghimbau kepada semuanya agar kiranya bersabar bahwa ini bagian daripada suatu kebijakan pemerintah yang pada hakikatnya ingin membuat masyarakat se-Indonesia itu sehat. Ya, protokol kesehatan harus ditempuh, kemudian yang para seniman ya, pemeran-pemeran dalam kesenian ini tolong dengan segala hormat, dengan berat hati saya harus mengatakan bersabar. Untuk mengekspresikan dirinya itu tolong ya bersabar. Salah satunya ya tentunya tokoh kita Bapak Bang Haji Damin Sada ya ingin melakukan apa kemarin itu Lebaran Bekasi. Itu bagian daripada kita turut mendukung kearifan lokal. Tetapi karena memang negara dalam hal ini karena memang masa pandemi tidak boleh berkerumun, takut dikhawatirkan menjadi suatu temuan yang menjadi bermasalah, makanya tolong ditahan dulu. Nah, kemudian beliau memahami itu, akhirnya menahan. Tentang bagaimana kelanjutannya, nah inilah. Saya pikir semua komponen yang ada di Kabupaten Bekasi agar seluruhnya bersama-sama bahu-membahu. Kami punya rencana, Bang. Ya, tentang apa saja situs-situs di Bekasi, salah satunya adalah Keramat Batok ini, memang tidak sembarangan. Dalam perkembangan ini tiba-tiba langsung menjadi situs. Iya. Tentu harus ada penelaahan dulu, harus ada penelitian dulu secara seksama yang bisa diyakinkan dengan suatu penelitian yang ilmiah. Manakala itu terbukti, ya kan,
kita langsung ya bisa meresmikan. Tetapi kan dalam Keramat Batok salah satunya ini menjadi PR antara kita di DPRD maupun di Dinas Pariwisata, ya, termasuk dari susunan apa keagamaan. Kan itu ada bahasa sifatnya ya dari keturunan ya Kiai Haji Sumedang Larang. Sumedang Larang ini kemana. Nah ini kami sudah mulai ngobrol-ngobrol agar sebelum diresmikan secara formal kita tidak sembarangan, harus penelahan yang benar akurat. Nah, kira-kira begitu. Iya. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang diharapkan oleh para seni dalam rangka menjunjung tinggi, melestarikan kebudayaan, menunjukkan adanya kearifan lokal, termasuk nih ada Pak Haji Danto. Beliau kan salah satu dalang yang bisa diandalkan ke depan. Wah, Nah, ini luar biasa. ini kita Bisa dengan kasih Pepadinya contoh ya sedikit? sudah mulai diwacanakan untuk Ditampilkan, mengembangkan. Nah, mengembangkan mungkin bakatnya. sedikit Pak Haji Danto silakan tambahkan tentang kesenian ini ke depan. Kalau kita bicara budaya, itu tidak terlepas dari sejarah. Gitu. Kalau kita bicara sejarah, tentunya tidak terlepas daripada peninggalan sejarah berikut artefak-artefak yang ada, ataupun pelaku sejarah. Nah, gitu kita melihat dari awal artefak yang ada di situs Buni, terus kemudian hari ini kita mendengar ada batu berem di Karang Bahagia, tepatnya di Karangmukti, ya itu menjadikan suatu sejarah bahwa sedang diteliti. Intinya kita ada yang namanya sejarah, prasejarah, dan neolit dan megalit. Ini yang kita harus menjadikan suatu dasar tolak ukur di situ. Nah, kita mulai dari aspek pelaku sejarah. Kita dari utara ada pahlawan nasional yaitu Pak Kiai Nur Ali, dan di selatan juga ada Kiai Ma'mun Nawawi. Nah, setelah kita analisa, banyak bertukar pikiran, pendapat, ternyata ada dua karakter yang berbeda. Artinya itu tidak terjun ke politik, dan ini terjun ke politik dan ke organisasi. Kemudian kita berangkat ke terkinian nih. Harapan saya teman-teman itu punya suatu niat ataupun syahwat tentang untuk mengamankan kreasi ataupun ciri khas Bekasi. Iya. Setahu saya kita dari seni aja nih, kita punya belantek, Iya, belantek. punya arang-arang. Iya. Terus kita punya sekarang nih yang lagi dan diakui oleh Bandung sebenarnya. Apa tuh? Jawa Barat, yaitu tentang jaipong pencuk. Pencuk. Ini asli Bekasi mengakui semua. Iya. Nah, tapi kita jangan lupa ke pakiduannya. Iya. Ada yang namanya gaplek. Gaplekan ya. Ya, ini hasil daripada kita komunikasi dengan beberapa tokoh. Berikut peninggalannya ada, berikut pelaku sejarahnya, dan berikut juga tentang organisasinya ada sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu ya, kita juga bawa atlet-atlet muda dari Kabupaten Bekasi ke Jawa Barat, dan alhamdulillah dengan restu daripada Ketua DPRD dan rekan-rekan semua, termasuk Pak Haji Danto sendiri kan, kita mendapatkan juara provinsi. Dan itu kita pengen dari perhatian khusus bagi orang-orang yang bergerak di atlet untuk kemajuan daripada generasi muda, wabil khusus di bidang seni pencak bela diri. Itu yang saya maksud, kita wadahnya sudah ada, tapi penguatan wadah itu harus kita lakukan. Hari ini perlu kehadiran pemerintah. Ini yang saya maksud, dilurusin tuh undang-undangnya atau regulasinya, HP Perbubnya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Bayangkan saja honor itu berapa duit hari ini, kurang dari 50.000. Belum potong pajak. Nah, kita sudah ketinggalan dengan Karawang. Karawang sudah terakhir kemarin 2018, kita hanya masih berlaku Perda nomor 5 tahun 2013. Ini yang jadi persoalan. Nah, makanya saya alhamdulillah ada suatu delegasi tentang Jawa Barat ingin merubah ininya dulu nih, payungnya dulu. Ya, karena kita wadahnya saya amati sudah benar-benar siap gitu. Tadi sudah kita dengarkan daripada pemaparan bagaimana pembelaan yang luar biasa dari Bapak Wakil kita, dari Bapak Wakil Dewan Danto, juga Bapak Ketua DPRD, yang mana akan segera sekuat mungkin untuk memperjuangkan para penggiat seni, wabil khusus para padepokan. Yang tadi belum kita dengerin satu lagi, katanya dia Mundalang. Buka dikit aja Pak Dewan. Dalang, pakai bahasa wayang gitu udah. Di dalam musik malekun wayang
di dunia dua pasangan aya salah jeung bener, milih salah cilaka, milih bener tentunya salamet, papasten tenu kawasa. Tuh, jadi dua pasangan hidup ini Luar Luar biasa. biasa. Subhanallah. Ini dapat nih, ini dapat. Artinya apa? Motivasi buat seniman, juga motivasi buat anak muda, generasi muda di Kabupaten Bekasi bahwasanya masih ada cikal bakal orang-orang yang siap untuk menjadikan mentor di dalam perjalanan seni dan budaya di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini setelah kita dengarkan bagaimana lantunan daripada pembukaan daripada wayang yang akan Murwa. Jadi di situ diberikan satu contoh bahwasanya yang namanya bicara, kalau bicara saja tidak ada notasi bahasanya nggak enak. Saya dengar juga ini pemirsa bahwasanya ketua DPRD kita itu dulunya jago main silat. Oh enggak lah. Ya, karena apa? Karena dia salah satu panglimanya Ikapud. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Haji Kunang, ya kan? Kita lihat dulu 2-3 gerakan lah supaya apa? Memberikan motivasi bahwasanya orang Bekasi itu bukan saja dia bisa untuk duduk sebagai dewan, dia nggak pakai pangsi, dia pun bisa untuk menggerakkan bagaimana silat. Silat itu apa? Kalau silat bukan tinju. Artinya apa? Kalau silat itu artinya senang memberi. Senang memberi dan juga senang terbuka. Ketimbang main tinju, ngepel. Ya, jadi itulah cikal bakal. Artinya apa? Dicontohkan bahwasanya ketua dewan kita ini bukan saja sebagai orang intelektual yang sangat muda, akan tetapi dia juga orang yang sangat cinta dan gandrung kepada kedikjayaan yang ada di Kabupaten Bekasi, wabil khusus pencaksiat. Ini Pak Dewan ngomong-ngomong ini untuk konsumsi aja, penyemangat. Sekarang padepokan kan yang dewan ini, padahal dewan juga bisa silat. Inilah yang dibuktikan oleh dewan yang familiar, yang sangat kita kenal, namanya sudah kemana-mana. Mudah-mudahan dengan ini memberikan motivasi kepada generasi muda dan juga guru-guru pencaksilat. Ini datang nih guru-guru nih, guru-guru dari padepokan. Ya, segerakan 2 gerakan aja Pak Dewan, yang dicontoh nama Pak Haji Kunang dulu. Ya. Iya, ya kasih motivasi dulu. Tuh. Begitu aja. Iya. Udah lah. Iya. Bukan Ya, pesilat mungkin ini Pak Dewan Danto nih luar biasa dia. Buka langkah dulu Pak Dewan. Ya, ini bisa dia. Ya udah. Kalau dia buka langkah bagus. Iya, ayo Pak Dewan. Diri, ayo saya temenin. Ayo. Nah, inilah salah satu bukan saja sebagai anggota dewan tetapi juga pemerhati seni dan budaya di sini di tengah-tengah. Silakan. Terus sip. Oke. Terima kasih bincang-bincang kita dengan Ketua DPRD Bapak Haji Ben Holi Kodratullah, juga Pak Dewan Danto, juga kita disambut di tempat ini yang mana mereka memaparkan bagaimana dari nol sampai dia meniti karirnya sampai di puncak kesuksesan, juga perhatian dia tentang seni dan budaya sangat begitu antusias. Salah satunya tentang bagaimana dari padepokan yang ada, juga paguyuban seni dan budaya saat ini sedang akan diberikan satu payung hukum yang dalam proses. Kita doakan bersama semoga apa yang direncanakan dan dicita-citakan oleh Bapak Wakil Rakyat kita di Kabupaten Bekasi memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, juga memberikan kepuasan kepada warga Kabupaten Bekasi. Intinya membawa kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dalam segala lini. Dari Abi Suherman Harumain dalam Jawara Channel berikutnya kita akan menguak bagaimana para petinggi-petinggi dan bagaimana para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Bekasi, juga situs-situs yang ada yang terpendam, yang tersembunyi, nanti akan kita kuak bersama di dalam Jawara Channel. Bersama Abi Suherman Harumain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.